Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyyil huda alladhi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd. فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pertama, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, memperkokoh iman dan selalu berusaha agar Islam kita semakin kuat. Karena meningkatkan ketakwaan merupakan wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahi kita kehidupan serta tidak hentinya memberi nikmat dan anugerah. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran, pembawa sejatinya kebenaran, teladan sempurna dan terbaik sepanjang zaman. Juga semoga tercurah kepada ahli baitnya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alangkah indahnya jika kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Alangkah eloknya kehidupan kita jika pribadi kita senantiasa menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, kepekaan kepada lingkungan sekitar dan rela berkorban. Alangkah damainya negeri Indonesia tercinta kita jika setiap diri kita senantiasa memupuk rasa persatuan dan cinta tanah air.
Jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia, pada pagi ini umat Islam di berbagai belahan dunia melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Idul Adha. Gemuruh suara takbir menggema di Jagat Raya mulai maghrib semalam 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah nanti. Dan pada bulan yang mulia ini juga umat Islam melaksanakan dua ibadah akbar, ibadah besar, yaitu haji dan kurban. Ibadah haji dan kurban adalah syiar keluhuran dan keagungan Islam. Syiar haji dan kurban bukanlah ajang pamer kekayaan dan kemewahan, melainkan kebanggaan dan keunggulan beribadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan syiar persatuan umat Islam, karena mereka yang pergi ke tanah suci Mekah hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban rukun Islam yang kelima. Dalam memenuhi tujuan tersebut, mereka melakukan perbuatan yang sama, memakai pakaian yang sama, mengikuti tata tertib yang sama. Ini menggambarkan persatuan dan kesatuan hati sebagai umat Islam. Dan gambaran inilah yang semestinya diamalkan dalam kehidupan umat Islam sehari-hari, baik bagi mereka ketika kembali ke negaranya masing-masing, atau bagi kita yang belum diberi kesempatan menghadap Baitullah. Karena tidak lain dari tujuan hidup dan pencintaan kita hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56. Termasuk mewujudkan persatuan, kesatuan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, baik dalam kebersamaan ibadah seperti sholat jamaah di masjid. Mari kita makmurkan bersama. Bila adzan berkumandang, itu terutama memanggil kita di sekitarnya, bukan memanggil orang lain yang di luar sana. Begitu juga ada di wilayah lain, itu memanggil yang di sekitar wilayah itu. Demikian juga kebersamaan dalam ibadah sosial sebagai sesama bangsa. Mari kita ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan kita giat eratkan, seperti kegiatan RT, kerja bakti, olahraga, peringatan hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Betapa pentingnya ibadah sosial kemasyarakatan ini, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa ibadah sosial termasuk ibadah yang sangat penting sekali, seperti menjaga perkataan, baik lisan ataupun tulisan di dunia maya maupun dunia nyata. Menghormati tetangga, menghormati tamu adalah bagian dari ukuran keimanan kita. Bisa saja kita punya saudara sekandung banyak yang dekat di hati, namun bisa jadi jauh jaraknya. Maka apabila ada kebutuhan mendesak, maka yang paling dekat adalah tetangga kita. Itulah yang kita minta pertolongan. Bahkan mungkin tetangga kita lah yang kelak penting, paling awal mengurusi jenazah kita dan mengantarkan ke peristirahatan kita yang terakhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang berbahagia, sungguh beruntung orang yang bisa memenuhi panggilan ilahi untuk pergi ke tanah suci, yaitu mereka yang dianugerahi istita'ah, dianugerahi kesanggupan, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya
amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maksud istita'ah atau kemampuan di sini adalah orang Islam yang baligh, sehat akal, sehat jasmani dan rohani, merdeka dan bekalnya cukup untuk menunaikan ibadah haji, serta tidak meninggalkan kewajiban nafkah keluarga yang ditinggalkan. Bagi kita yang belum diberi kesempatan itu, janganlah berkecil hati, karena meskipun kita belum ke tanah suci, banyak kebaikan lain yang bisa kita lakukan dari tanah kelahiran kita. Dan salah satu kebaikan yang mulia itu adalah dengan menyembelih kurban. Karena berkurban merupakan satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seringkali ibadah kurban ini digandengkan dengan ibadah sholat. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan harapan yang ingin dicapai dalam berkurban adalah murni keikhlasan dan ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut jelas mengatakan maksud dari berkurban bukan hanya menyembelih saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah butuh pada segala sesuatu. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan dari kurban adalah keikhlasan, ihtisab, selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan niat yang soleh. Karena hanya ketakwaan dari kitalah yang dapat mencapai ridhonya. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita ketika seseorang berkurban, yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk sesama. Dan selain itu, kurban merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jamaah sekalian, berbahagialah bagi yang mampu berkurban, karena beramal dengan amal yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai pada hari ini. Namun bagi yang belum mampu berkurban, maka pilihan logisnya adalah dengan membantu panitia dan saudaranya yang berkurban, dengan mengorbankan tenaga, pikiran dan waktunya untuk ikut mengelola bersama amanah hewan kurban. Dengan itu akan terwujudlah kebersamaan, saling tolong-menolong dan semakin kuatkan solidaritas sosial. Karena dengan berkurban, kaum muslimin dilatih untuk mempertebal rasa kemanusiaan, kepedulian, mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, mengajarkan sikap saling menyayangi terhadap sesama. Meski waktu pelaksanaan penyembelihan kurban dibatasi 10 sampai 13 Dzulhijjah, namun jangan dipahami bahwa Islam membatasi solidaritas kemanusiaan. Kita harus mampu menangkap makna dari ibadah yang kita lakukan, bukan hanya sebagai rutinitas tahunan belaka. Oleh karenanya, semangat untuk terus berkurban harus senantiasa kita lestarikan meski perayaan Idul Adha telah usai. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Idul Adha sekarang ini yang teraplikasi dengan pelaksanaan ibadah haji dan kurban merupakan saat yang tepat untuk memacu diri kita, berusaha lebih keras dan bersungguh-sungguh agar terwujud lingkungan sosial yang baik dan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keseimbangan dari ibadah ritual juga ibadah sosial, sehingga masing-masing kita berusaha menjadi orang yang soleh ritual juga sekaligus soleh sosial. Apalagi dalam kondisi bangsa yang seperti sekarang ini, meskipun gelaran pemilu serentak dilaksanakan tahun 2024, namun di tahun 2023 ini sudah mulai terasa suhu panas tahun politik. Sepatutnya kita berusaha menjadi penyejuk di tengah masyarakat dengan memperkokoh jalinan sosial dan semakin dewasa dalam perbedaan pandangan serta pilihan politik.
Termasuk upaya memperkokoh persatuan, kesatuan dan solidaritas sosial itu. Kita juga berharap dan mendoakan semoga para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang dapat menekan egonya dengan tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tapi tetap mengutamakan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya. Semoga perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk semakin memperkokoh persatuan, kesatuan, dan solidaritas sosial, termasuk dengan rela berkorban demi kepentingan bangsa, negara, dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fassalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allah